Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kesempatan kali ini saya akan unboxing, review, dan tes bor cordless terbaru dari Kilat 16,8 volt. Ini bukan yang bundling sama impact driver ya, tapi ini yang terpisah, yang baru rilis. Ini kopernya khas Kilat dan sudah ada emboss merek Kilat. Standar generik untuk kopernya biasa. Mata bor, mata obeng, mata shock fleksibel. Kemudian buku panduan bahasa Inggris. Nggak dapat kartu garansi ya. Chargernya 16,8 volt, model docking. Output DC 14,4 sampai 18 volt. Berapa ini? Spek miliampernya nggak tertulis. Kemudian 2 buah baterai, ada paket 1 baterai juga. Untuk soketnya soket umum. Dan terakhir ini dia unitnya. Baik, kita rapikan dulu. Khas Kilat, warna kuning. Ini mirip apa ya? Mirip Xenon. Oh, mirip AST. Ini mirip AST kayaknya. Sini udah ada bell clip. Oke, lumayan tebel. Ini kebalik ini tulisannya, BL motor. Tipenya KCD 013 versi 16 volt, kan ada yang versi 21 volt juga ya. Oke, seperti ini. Rubbernya oke, standar, dan finishingnya nggak rapih ya. Secara finishing nggak rapih, tapi secara material plastik standarnya generik. Harganya, untuk harganya ini dibanderol 480.000 ya. Lumayan mahal. Ini emboss mereknya. Jadi secara harga lumayan. Kalau kita bandingkan sama yang 16 volt sudah ada mode Hammer, itu ada X-Titan, Tankmore, kemudian apalagi Dovat ya. Itu harganya justru di bawah 400 kalau tidak salah. Secara harga ini masih, saya bilang masih kemahalan ya. Masih kemahalan, tapi ada sisi lebihnya, yaitu dia menggunakan dia ngasih bell clip. Sementara yang lain tidak. Ada juga yang pakai bell clip seperti Dagmaraken itu, tapi tanpa hammer atau disebutnya drill driver. Oke, perpindahan speed mantap. Kemudian angka torsi sampai di angka 35. Klik tapi agak keras ya. Terus perpindahan modenya ini udah ada kupingnya tapi tipis, nggak masalah, yang penting ada. Kalau yang ribet, yang licin itu yang nggak ada kupingnya ya. Kadang kesusahan kalau pas pindah mode. Penyekrupan drilling dan hammer. Dan kepalanya atau caknya 10 mili, sudah penguncian 1 tangan. Atau single lock. Reversible, LED lamp. Oke, kayak gitu. Coba kita lihat isi baterai. Baterainya merek CQTH, kapasitas 1500 mAh atau 1,5 Ah ya. Dan MOSFET-nya cuma 1. Baik, kita tes nyala. Oke. Kita lihat RPM. Kita lihat RPM.
374 sekali lagi. Iya ya, terlalu rendah 374 ya, tapi nggak masalah ya kalau RPM di kecepatan 1. Sekarang kita lihat di kecepatan 2. (1250) nggak nyampe di 1300. Coba kita pakai baterai lain. Kita pakai baterai Dovat. Kira-kira berapa? Naik sedikit. Ini memang RPM-nya yang rendah ya, dari dinamonya ya. Dari dinamonya memang menyematkan RPM yang rendah. Harusnya kalau sudah ada mode hammer ini RPM tuh harus tinggi ya, di 1500 lah, atau minimal kayak yang lain 1400 di kelas 16 volt ya. Ini sayangnya cuma di berapa? 1200, nggak nyampe 1300. Sayang sekali. Baik, sekarang kita akan tes performanya. Mata bor beton 10 mili mode hammer. Kita tes. Ini cor-coran yang saya buat. Saya banyakin batu split sama semen ya. Tanpa mati-matian, padahal saya tekan. Seperti biasa, skrup des 15 cm 6,3 mili. Selancar apa dia? Torsinya mantap ya. Coba ini sisa kemarin apa ya? Kalau nggak salah Corolla sama apa itu namanya? Kioal. Coba pakai kilat, mampu nggak? Mampu? Mampu? Mati?
Mampu semua sama kilat. Jos. Mata bor Monster Beat di 40 mili. Kecepatan 2 ya. Ini kemarin kalau teman-teman masih ingat, ini KOAL nggak mampu. Kita coba pakai kilat, kita terusin ya. Ini cuma sedikit doang ngelupas. Sangat mampu. Mata bor besi 10 mili, besi siku 3 mili ya. Oke, bisa. Baik, itu dia tadi sedikit gambaran performa atau power dari kilat KCD 01316 volt. Secara keseluruhan sudah oke, baik di kayu, di cor-coran. Ini kayaknya memang kilat di kelas 16 volt yang akan diperhitungkan ya di kelas generik 16 volt hammer atau impact drill. Jadi begini, sebetulnya kalau memang teman-teman itu lebih sering ngebor ke cor-coran itu, ini kan nggak direkomendasikan ya. Kalau seringnya itu ke cor-coran, lebih baik ambil yang 21 volt. Tapi kalau memang hanya sekedar ya, atau kadang-kadang, ini nggak masalah ambil yang 16 volt seperti ini ya, baik itu produk lain ya, maksudnya generik lain, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk secara rutin terus-terusan ke cor, ini tidak direkomendasikan ya yang 16 volt. Nah, lebih baik pilih mana? Pilih 16 volt tanpa hammer atau pakai hammer, yaitu tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman ya memang butuhnya ke cor-coran lebih sering, seperti halnya instalasi AC dan lain sebagainya, ya kalau itu ya harus ambil yang 21 volt. Tapi kalau cuma sekedar untuk nyekrup ngelubangin pisser, ya nggak salah ya untuk 16 volt yang ada hammernya, begitu ya. Itu tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi menurut saya atau kesimpulannya untuk kilat ini sudah oke ya. Meskipun RPM-nya rendah, tapi
secara torsi dia mantap ya. Bahkan kecor-coran pun hammernya betul-betul kerasa menurut saya. Enak ya. Padahal itu cor-coran yang saya buat menggunakan material semen dan batu split yang saya banyakin kayak gitu. Karena memang untuk uji tes kekuatan hammer setiap bor yang saya tes kayak gitu. Baik, terima kasih teman-teman, penilaian di tangan masing-masing. Link pembelian di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.